Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, selalu dan senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pagi hari ini kita mendapatkan dua nikmat dari Allah. Yang pertama, nikmat seger warasan sehat. Yang kedua, nikmat seger kehujanan basah. Yang kedua, kita haturkan sholawat Allah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan ngaji bersama, belajar bersama, kita amalkan bersama, mudah-mudahan menjadi pengingat atau pengiling-iling bagi kita. Ini babnya ganti tentang bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu taubati, bab tentang taubat. Qolal ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mengatakan taubat itu wajib dari setiap dosa. Wa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bil haqqi adamiyyin falaha salah satu syurut. Apabila maksiat atau dosa itu antara hamba dengan Allah yang tidak ada hubungan dengan hak anak Adam, maka tiga syaratnya. Ahaduha, yang pertama, ayuqli'a anil maksiat, berhenti maksiat. Ini langsung saya bahasa Indonesia saja. Wasani ayat demamana filiha, yang kedua menyesal. Wasalisu ayat zima alayahuda ilaiha abadan, yang nomor tiga bertekad tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Fa'in fuqidat ahadus salasati, apabila salah satu tidak dilaksanakan, lantasiha taubatuhu, maka taubatnya belum sah. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, tiga syaratnya taubat. Pertama apa? Yakni berhenti. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak akan mengulangi lagi. Wa ikanatil maksiatu tata'allaqu bi adabiyyin fasrutuha arba'atun. Maka apabila maksiat tersebut berhubungan dengan anak Adam, maka syaratnya 4. Hadihi salah satu, yang 3 tadi itu. Wa ayyabra'u min sahibiha, dan yang nomor 4 kita beri salah satu ini, mengembalikan atau meminta maaf terhadap apa yang dilakukan kepada anak Adam. Umpama ada orang yang mencuri sandal, dia tobat, maka selain yang 3 tadi, dia mengembalikan sandalnya atau minta maaf. Kalau sandalnya jepit aja minta maaf bisa, kalau sandalnya mahal ya susah. Hadirin Allah, dan sekarang hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Abi Hurairah berkata, sami'tu midan sama ingsun, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya saya la astaghfiru, sungguh memohon ampun, la astaghfirullah, sungguh memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan saya bertobat kepadanya,
fil yaumi, di dalam sehari, aksara min sab'ina maratan, lebih dari 70 kali rawahul Bukhari. Jadi hadirin, Nabi saja yang tidak ada dosa, yang tidak ada kesalahan, beliau tetap memohon ampun sehari tak kurang 70 kali, membaca istighfarnya, membaca memohon ampun kepada Allah. Maka kita ini yang banyak dosa harusnya lebih banyak. Di hadis lain ada yang menyebutkan 100 kali. Oleh karenanya jangan lupa ketika kita mungkin terlanjur kita lidah ini ngomongin orang, terlanjur lidah ini menggunjing orang, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika kita melihat hal yang tidak baik, mungkin pas main HP, muncul iklan-iklan yang tidak pantas, segera ditutup dan segera astagfirullahaladzim. Jadi segera. Hadirin rahimahullah, hadis selanjutnya. Wa anil al-Ghurr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Rasulullah bersabda, tubuh bertaubatlah ilallahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, minta ampun kepadanya. Fa ini, maka sesungguhnya saya atubu bertaubat fil yaumi, di dalam sehari, min atamaroti, 100 kali. Ini apa artinya? Rasulullah mengajar kita, walaupun kita orang yang umur paling baik, maka jangan merasa baik. Maka sering kita sampaikan, orang baik itu baik, tapi jika merasa baik menjadi tidak baik. Orang pintar itu baik, merasa pintar menjadi tidak baik. Orang yang bertakwa itu baik, merasa paling takwa tidak baik. Orang yang banyak beramal itu baik, merasa banyak amal tidak baik. Orang yang ahli sunnah itu baik, merasa diri paling sunnah tidak baik. Oleh karenanya ketika kita beramal, itu syaratnya 2 saja supaya diterima Allah: lakukan, lupakan, lakukan dan lupakan. Jadi ketika kita beramal banyak, segera dilupakan. Mungkin dulu kita pernah ibadah kurban, lupakan aja, seakan belum pernah ibadah kurban. Ini kalau diingat-ingat lagi, kemarin sudah, nanti nggak kurban lagi nanti. Jadi supaya amal kita diterima Allah, syaratnya 2, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, dan lakukan, lupakan. Ya, tak lupa itulah insya Allah amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.